Oke, hari ini hari Minggu tanggal 2 Januari 2022. Sebelumnya gue mengucapkan selamat tahun baru Masehi dan selamat hari raya Natal buat teman-teman yang merayakan. Dan kebetulan hari ini gue dapat amanah baru dari Bapak Indra untuk menginspeksi sebuah Nissan X-Trail tahun 2015 yang 2500 cc yang tipe tertinggi ya. Dan gue udah di lokasinya di bursa mobil BSD, dan kita lagi nunggu pemilik showroomnya datang. Nanti kalau misalnya udah datang kita langsung melakukan pengecekan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, doain gua dan tim bisa melaksanakan amanah ini dengan sangat baik. Dan buat teman-teman yang mau tahu prosesnya, tonton terus video ini, jangan di skip. Oke, seperti pada judul video ini, gua akan menceritakan secara singkat proses inspeksi yang kita lakukan saat mengecek Nissan X-Trail 2015 2500 cc tipe tertinggi ya. Warnanya silver metallic, tangan kedua dari baru, pajak on, STNK BBKB faktur NIK, dan low kilometer. Dia kilometernya 36.000 sekian. Dan Bapak Indra ya, selaku orang yang meng-hire gua, itu ingin gua concern untuk mengkonfirmasi apakah kilometer itu benar. Seperti biasa gua mengecek mulai dari segi eksterior ya, dari depan, kepresisian bumper, kepresisian grill, headlamp, segala macam, cat original atau tidak. Dan ternyata di bagian depan itu kap mesin, bumper, dan lain-lain di bagian depan itu catnya masih 100% original. Memang ada lecet-lecet sedikit, tapi gue tidak menemukan bekas-bekas sol-solan atau spet-spetan sedikit pun. Jadi masih benar-benar rapi, presisi, dan mungkin bumpernya juga belum pernah dicopot tuh, karena lekuk-lekuk bumpernya, garis-garis bumpernya itu masih presisi semua seperti baru. Singkat saja, bagian depan intinya overall is good. Gua beralih ke bagian samping ya, samping kanan dan samping kiri. Gue biasa mengecek cat di bagian samping kanan, bagian samping kiri gitu. Gue pertama mengecek apakah ada sol-solan, ada spet-spetan, apakah ada cat-cat yang tidak original, apakah ada bekas dempul, apakah ada bekas repaint dan segala macam. Ya, gue tidak menemukan bekas repaint apapun di bagian samping kanan dan bagian samping kiri. Lanjut gue mengecek kolong-kolong roda, mengecek ban, mengecek velg, mengecek segala macam. Itu gue temukan ban itu masih tahun 2015. Tahunnya itu sama seperti tahun kelahiran mobil ini, which is sudah ada kemungkinan memang mobil ini kilometernya low ya. Bannya tahun 2015 dan masih tebal, namun sudah getas gitu. Itu adalah salah satu ciri-ciri yang menandakan mobil ini memang tidak pernah dipakai gitu. Memang kilometernya low. Memang kemungkinan kilometernya benar, dan masih banyak ciri-ciri fisik lainnya untuk mengkonfirmasi apakah mobil itu kilometernya benar atau tidak selain dari service record gitu ya. Nah, gue lanjut mengecek segala macam perintilan, mengecek bagian samping kanan samping kiri mobil sesuai prosedur yang sudah ada, sesuai SOP kita, sesuai manual book kita, dan memastikan mobil ini memang kondisinya bagus, kondisinya sesuai, dan terutama kondisi gue harus benar-benar make sure kalau misalkan mobil ini antara kilometer dan kondisi fisiknya itu masih sangat bagus itu. Gue lanjut ke bagian belakang ya. Di bagian belakang ini dia memang masih original juga, memang ada lecet-lecet sedikit, tidak ada bekas repaint
lagi, nggak ada sama sekali bekas repaint. Jadi bisa dibilang mobil ini catnya 100% original, dan memang sudah seharusnya di kilometer 36.000 itu mobil catnya 100% memang kemungkinan besar original gitu ya. Nah, namun memang ada satu kekurangan di mobil ini di bagian luar. Kalau Nissan X-Trail itu kan dia bagian pintu belakang itu bisa dibuka menggunakan sensor. Jadi dia ada tombol elektriknya juga di bagian bawah itu. Namun dia ada sensor juga di atas plat. Nah, ketika kita mengibaskan tangan itu seharusnya dia electric door bagasi belakang itu dia kebuka. Cuman memang ini sensornya tidak bisa ketika gua cek. Jadi memang itu salah satu kekurangannya, sensornya tidak bisa, jadi bukanya hanya bisa dari pencetan bagian bawah. Overall dari segi eksterior ya, ini gue bercerita secara singkat aja karena memang kalau misalkan gue ceritakan semua apa-apa aja yang gue cek segala macam itu butuh durasi video yang sangat panjang, dan gue mengecek mobil itu hampir 1,5 jam sampai 2 jam baru selesai proses inspeksinya. Jadi gue akan menceritakan secara singkat aja di video ini gitu ya. Nah, overall secara eksterior gue kasih nilai A. A itu parameter kita adalah sempurna untuk ukuran mobil bekas, bukan sempurna untuk ukuran mobil baru ya, karena dia masih 100% original. Terus catnya juga original, semuanya tidak ada kekurangan menurut gue di bagian eksterior gitu ya. Lalu gue berlanjut ke bagian interior dan feature. Nah, interior dan feature ini dia memang interiornya masih bagus. Ya, interiornya masih bagus. Namun gue akan secara singkat aja bercerita tentang interior. Pokoknya gue cek semua elektrikal, gue cek steering switch control, gue cek head unit, gue cek semuanya gue cek. Interior memang masih bagus, cuman kekurangannya di interior ini adalah ada sedikit kerutan. Jadi ini joknya kulit ya, ada sedikit kerutan di bagian jok kiri depan. Itu kerutan ya, memang bukan masalah besar ya, cuman itu termasuk kekurangan untuk kita sebagai inspektor itu harus disebutkan. Memang ada kerutan di bagian jok kiri depan, dan sensor tadi yang gue ceritakan sebelumnya itu masuknya ke kategori interior dan features. Nah, selain itu tidak ada kekurangan. Mobil pun dari segi eksterior tadi tidak ada bekas eksiden dan bekas banjir ya. Oh iya, dari segi eksterior tadi gue juga mengecek tulangan-tulangan, gue mengecek apron, dan memang semuanya lempeng, tidak ada bekas insiden dan tidak ada indikasi bekas kebanjiran. Begitu juga di interior juga tidak ada indikasi bekas kebanjiran ya. Jadi kekurangan interior dan features itu hanya 2, yaitu pertama ada kerutan di bagian jok kiri, dan ada sensor auto open bagasi yang tidak bisa dibuka, tidak bisa berfungsi saat gua mengecek. Nah, mungkin itu aja di bagian interior dan features ya. Nah, gua lanjut mengecek bagian mesin. Mesin di sini juga tidak ada PR sama sekali ya. Mesin itu, oh ya, tadi interior dan features gua kasih grade B-. B- itu, B itu sebenarnya normal, B- itu berarti normal tapi perlu ada repair sedikit gitu ya. Nah, ini di mesin ini juga tidak ada PR sama sekali ya. Karena kilometer yang tergolong rendah, jadi masih sangat bagus. Segel-segel mesin itu masih ada di mana-mana. Terus mesin juga suaranya halus, responsif, matic tidak ada jeduk. Paling bukan PR ini sebenarnya, ini hanya ritual saat lu membeli mobil bekas, yaitu mengganti fluida di mobil. Jadi biar recordnya itu jelas. Namun untuk PR tidak ada di bagian mesin ini. Radiator juga bagus, tidak ada masalah sama sekali. Terus ya, transmisi tidak ada rembes, mesin juga tidak ada rembes. Singkatnya mesin ini sangat-sangat bagus, dan memang di kilometer yang 36.000 itu kondisi mesinnya memang sesuai, memang relevan antara kilometer dan
kondisi mesin, kondisi eksterior, dan kondisi interior dan featuresnya. Lanjut, gue akhirnya setelah mengecek mesin, gue test drive. Nah, test drive ini untuk mengetes responsivitas Matic, terus performa mesin, dan juga kaki-kaki. Di bagian kaki-kaki ini tidak ada bunyi, hanya saja memang agak sedikit keras karena bannya tadi 2015 ya. Jadi mungkin yang perlu cepat diganti itu hanyalah ban yang 2015 itu. Namun ketika kita membeli mobil tahun 2015 dengan ban 2015 yang masih tebal, itu justru bisa jadi nilai tambah karena mobil itu kelihatan sekali tidak pernah dipakai dan memang sesuai antara kilometer dan ban. Nah, terus di bagian kaki-kaki sebenarnya nggak ada bunyi, cuman ban doang agak getas. Terus waktu test drive itu dia Matic bagus, mesin bagus, kegelapan kabin bagus, handling bagus, dan gue juga nyoba cruise controlnya ya. Jadi gue di kecepatan 40 gue nyain cruise controlnya, itu masih bagus, masih berfungsi secara sempurna. Dan juga triptoniknya juga masih bagus, tidak ada kendala di bagian mesin maupun Matic. Karena kata orang sebenarnya X-Trail itu dia di kilometer 80.000 itu transmisinya minta turun gitu ya. Tapi ini di 36.000 memang tidak ada masalah, sah, dan seharusnya juga tidak ada masalah di kilometer 36.000. Lalu gue juga mengecek surat-surat dan kelengkapan dari dokumen-dokumen mobil ini. Mobil ini memang service record Nissan hingga kilometer 36.000 berapa puluh kilo gitu, 36.000 80 kilo. Dan kilometer mobil ini saat gue cek 36.800 kilo kalau nggak salah. Jadi memang belum lama, recordnya jelas. Surat-suratnya gue tidak bisa mengecek surat-suratnya karena hanya ada STNK saja di showroomnya. Jadi BPKB dan faktur ada, gue difotokan saat gue sudah selesai ngecek, gue difotokan BPKB dan faktur ada, vehicle identity number juga ada atau NIC biasanya. Nah, itu juga ada semua lengkap, kunci serep lengkap, tas Nissan juga lengkap. Buat teman-teman yang punya Nissan pasti tahu kalau Nissan itu punya tas khusus untuk menyimpan buku manual, buku servis. Dan sisanya mobil ini sebenarnya hampir mendekati sempurna ya untuk ukuran mobil bekas. Dan antara kilometer dan kondisi mobil, kesimpulannya adalah valid menurut gua. Tidak diragukan dan bisa dipertanggungjawabkan kilometer dengan kondisi mobil, karena sekarang tuh banyak mobil yang kilometernya diputar tidak sesuai dengan kondisi mobilnya. Jadi kalau mobil ini valid, menurut gue valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya adalah mobil ini overall punya grade untuk eksterior dia A, interior dan features dia B minus karena ada kekurangan, mesin dia A, dan kaki-kaki dia A ya. A di sini bukan A 100% sempurna, tapi A sempurna untuk ukuran mobil second gitu ya. Kalau dibandingin sama mobil baru tetap beda. Jadi mungkin segitu aja video gue tentang perjalanan inspeksi Nissan X-Trail 2015 2500cc. Dan buat teman-teman yang berminat sama jasa inspeksi kita, bisa kontak WhatsApp bisnis kita di bawah, nanti kita kasih tahu. Dan kita juga punya website, nanti gue taruh di bawah website kita. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like. Buat yang gak suka, jangan di dislike. Gue pamit undur diri, shining out.